Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana ash-shahra mubarakan wa siyama naharihi wajiban wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'ul haqqa wal huda. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Jami' An-Nasr rahimakumullah. Sering saya menyampaikan di pada forum-forum resmi dan forum-forum yang non formal. Apa yang sering saya sampaikan, bahwa kritik terhadap agama itu bukan kritik terhadap agama, tapi sebagai sebuah imbas dari keberagamaan kita. Jadi ada agama dan sikap keberagamaan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arabnya dinun dengan tadayyun. Di antara dinun yang diterjemahkan itu dengan terjemahan agama meskipun tidak tepat betul. Dinun itu kalau diterjemahkan agama itu agama bahasa Sanskerta ya. Tidak agama kacau. Kenapa harus beragama? Supaya hidup tidak kacau, maka harus beragama. Namun dinun itu sendiri sebetulnya tidak tepat untuk diterjemahkan sebagai terjemahan agama. Nah, kritik terhadap agama itu sebenarnya bukan kritik terhadap agama, imbas dari perilaku kita keberagamaan. Kalau agamanya dinun, keberagaman itu tadayyun, sikap keberagaman. Maka sikap keberagaman kita ini yang kemudian Islam dikritik. Sebenarnya tidak mengkritik Islam tadi perilaku kita sebagai muslim. Salah satu kuncinya karena kita tidak mampu menangkap pesan daripada pesan-pesan ibadah. Ya Ramadan qul ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini paying process. Destinasinya, ghayahnya la'allakum tattaqun. Jadi sebetulnya bicara Ramadan penting, tapi what's after Ramadan? Apa sesudah Ramadan? Itu pesannya la'allakum tattaqun. Kita ini prosesnya saja gagal. Ramadan kita semakin sini makin sepi. Saya yakin awal-awal Ramadan ini penuh nih. Ini sisanya kemana? Nah, ketika proses Ramadan saya kita gagal, maka sulit untuk menghidupkan malam-malam di luar Ramadan. Karena ketika proses malam Ramadan saya gagal. Ya jangan berharap nanti isyanya akan banyak, karena ketika proses Ramadan ini kita gagal. Itu yang jarang ditangkap oleh orang, bahwa pesan puasa itu bukan pada puasanya tapi pasca puasanya. Menghidupkan etos Ramadan sesudah Ramadan, itu la'allakum tattaqun. Jadi seleksi ini lagi pelatnas sebetulnya untuk menghidupkan 11 bulan sesudah Ramadan. Disitulah kelemahan kita. Maka Islam dikritik ini karena perilaku kita sebagai muslim. Kalau muslim itu identitas, kalau Islamnya value. Idealnya seorang muslim itu harus islami. Dan ini yang merujuk pada sabda Rasulullah SAW, al-muslim. Jadi kata-kata muslim itu sangat berkaitan dengan kata-kata selamat. Muslim itu sangat berkaitan dengan kata-kata selamat. Merujuk pada hadis Nabi, katanya al-muslimu, seorang muslim itu man saliman muslimuna min lisanih wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang mampu menjamin selamat saudara yang muslim dari kezaliman mulut dan tangannya. Jadi kalau kezaliman mulut dan tangan kita mengancam saudara kita yang muslim, kita bukan muslim karena kita tidak menjamin keselamatan dari kezaliman mulut dan al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Sambil kata-kata mukmin. Mukmin itu sangat berkaitan dengan kata aman. Harus menjamin aman saudara kita ya. Sampai Rasul bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'minu, wallahi la man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang yang tidak bisa menjamin tetangganya aman dari kejahatannya.
Maka kalau tetangga kita masih terancam keamanannya, itu kita bukan orang mukmin, karena kita tidak mampu menjamin dia aman dan selamat dari kezaliman kita. Maka bicara sholat itu penting. Tapi hakikatnya maka kritik Nabi dalam hadis bukan pada kritik puasanya, tapi kritik orang yang berpuasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Jadi kritik hadis, kritik Rasulullah bukan pada syariat puasanya, tapi orang yang berpuasa. So itu kalau dalam istilah bahasa Arab ismul fa'il. Berapa banyak orang yang berpuasa bukan puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa. Jadi kritik hadis, kritik Nabi itu bukan pada saat puasa, tapi perilaku orang berpuasa. Laisa lahu, dia tidak mendapatkan apa-apanya min siyamihi illal juwal atas, cuma lapar dan haus saja. Puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Ini terbukti betul. Kelebihan Ramadan, saya lihat maghribnya ditunggu-tunggu. Maghribnya, maka kalau kita dapat jadwal imsakiyah dari subuh sampai isya, mata selalu tertuju pada kolom maghrib. Kalau kita dapatkan jadwal imsakiyah, manas masjid dari subuh terus sampai isya, mata selalu tertuju pada kolom maghrib. Itu selalu begitu. Itulah kelemahan kita. Kenapa mata selalu tertuju pada kolom maghrib? Seakan-akan tidak lama berbetah-betah untuk puasa. Sehingga kalau maghribnya 17, nanti terakhir 17.57 Pak maghrib. Alhamdulillah nggak terlalu lama tuh puasa. Termasuk saya juga kalau dapat jadwal imsaknya selalu mata saya tertuju pada kolom maghrib. Ini kelemahan kita semuanya. Maka kritik Nabi bukan pada syariat puasa, tapi kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapatkan apa-apa dari puasa illal ju', kecuali lapar dan haus saja itu. Maka sulit untuk menghidupkan etos Ramadan. Yang pesan Ramadan adalah menghidupkan etos Ramadan sesudah Ramadan. Menghidupkan etos Ramadan sesudah Ramadan. Maka ketika prosesnya saja gagal, sulit untuk ada etos Ramadan sesudah Ramadan. Yang kedua, kritik Al-Quran itu bukan pada sholatnya. Fawailul lil musallin. Fawailul, maka celakalah orang-orang yang mengerjakan, bukan sholatnya. Fawailul, jadi kritik Al-Quran itu bukan pada sholat, tapi orang-orang yang mengerjakan itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Khusyuk dalam sholat itu sangat penting, tapi hakikatnya ma ba'da sholat, apa sudah what's after sholat, apa sudah sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang sholat itu pasti menjamin tidak berbuat fahsya dan munkar. Tapi berapa banyak orang yang sholat tapi mengerjakan puasa. Jadi selesai assalamualaikum baru kita mulai etika sholatnya. Dalam sholat penting khusyuk, tapi menghadirkan keagungan Allah ba'da sholat, itulah pesan sholat yang diisyaratkan pada ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka berapa banyak orang yang salah melakukan salah berbuat zalim lagi, curang, bohong dan sebagainya. Ini tidak menunjukkan perilaku orang yang saleh. Maka kritik Quran fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan salat. Terakhir kritik Nabi bukan pada Al-Qur'an ya, tapi pembaca Quran. Rubbatalil Quran wal Qur'anu yal'anu. Rubbatalil Quran, berapa banyak orang yang membaca Quran wal Qur'anu yal'anu, sedangkan Al-Quran itu mengutuk dirinya. Jadi jangan berbangga khatam berapa, kan hafidul Quran sekalipun jangan berbangga banyak baca Quran, khatam berapa pun, khatam bahkan hafal Quran. Bahaya, wal Qur'anu yal'anu, sedangkan Al-Quran mengutuk dirinya. Dia nggak sadar Al-Quran mengutuk dirinya yang sudah ia khatam, yang sudah hafal, yang dia sudah kaji segala macam. Kapan Al-Quran mengutuk orang yang membacanya? Ketika yang membacanya tidak mengamalkan apa yang dia baca. Maka qara'tumul Quran falam ta'malu bih. Kalian sudah membaca Quran tapi kan tidak mengamalkan apa yang sudah kalian. Itulah kelemahan kita. Terakhir Bapak-bapak, Ibu kalian yang saya cintai dan saya muliakan, partai-partai Islam bukan kritik partai politikus Islamnya. Politikus muslim bukan partai Islam, partai Islam bagus. Maka kita contoh saja dulu Buya Pak Nasir, subhanallah, sangat istiqomah dalam memperjuangkan prinsip-prinsip dengan masuminya. Itu partai Islam dan politikus yang muslim. Sekarang benderanya pasang, tapi keberpihakan tidak pada keberpihakan kebenaran. Partainya Islam tapi tidak ada berkeberpihakan kepada kebenaran. Malah justru partai Islam berpihak pada orang-orang yang tidak benar. Inilah kemudian bukan kritik terhadap partai Islam tapi politikus muslimnya
Maka sampai sekarang masih tercantum dalam hati saya Pak Muhammad Nasir dengan Masyubinya begitu hebat berjuang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan partai Masyubinya. Yang terakhir saya mau cerita sedikit saja Pak, bernikmat-nikmat dari Ramadan. Ada Yahudi Madinah namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu Yahudi dan dia seorang rahib. Dia sudah mendengar nama Rasulullah disebut Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ini rahib Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam sudah mendengar nama Muhammad disebut dalam Taurat. Kan dia rahib, bahkan dia hafal Taurat. Tapi satu saja dia belum pernah berjumpa dengan sosok namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia termasuk orang yang ikut berkerumun di tengah orang Ansor, Yahudi, Nasrani Madinah, bahkan Majusi. Dia ingin lihat sosok Muhammad, apakah benar yang diceritakan dalam Taurat tentang Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Ikut dia berkerumun ketika orang tala'al badru alaina, tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Dia ikut berkerumun, rahib Yahudi ikut berkerumun. Dia ingin lihat sosok Muhammad yang diceritakan begitu sempurna dalam Taurat. Subhanallah, apa respon Abdullah bin Salam ketika pertama kali lihat sosok Muhammad? Inna hadzal wajha laisa biwajhin kadzdzabin. Inna hadzal sungguh wajah Muhammad ini laisa biwajhin kadzdzabin, tidaklah mencerminkan wajah seorang pendusta. Ya, kata inna hadzal wajh, sungguhnya wajah Muhammad ini tidaklah mencerminkan wajah seorang pendusta. Terus menjejam rekamnya diikuti Abdullah bin Salam. Maka hadis yang pertama kali yang didengar oleh Abu awwalu ma sami'tu min Rasulillah, yang pertama kali aku dengar dari mulutnya Muhammad adalah ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa atimut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Itu yang pertama kali hadis didengar oleh Abdullah bin Salam, rahib Yahudi di Madinah itu. Afsus salam, wahai sekalian manusia, wahai sekalian manusia. Karena heterogen Madinah, ada Yahudi, bahkan sisa-sisa Majusi, Nasrani, Ansor. Ayyuhan nas, wahai sekalian, afsus salam, tebarkan oleh kalian kedamaian. Wasilul arham, sambungkan tali sirat. Wa atimu ta'am, kasih makan. Wasallu bil lail, salatlah di malam. Wan nasu niyam, sedangkan manusia sedang pada tidur. Tadkhulunal jannah, mudah-mudahan kalian masuk surga dengan penuh kedamaian. Ini rekam jejaknya. Jadi orang menerima Islam itu bukan semata-mata kebenaran doktrin Islamnya. Sehingga saya katakan, bahkan ada juga perdebatan, Islam itu diterima bukan semata-mata kebenaran ajaran Islamnya, tapi faktor integritas membawa kebenaran. Faktor integritas membawa ini Muhammad Rasul antal amin, antal amin, antal amin. Jadi Rasulullah itu membawa ajaran Islam dengan sikap akhlak Islami, itulah yang kemudian diterima. Jadi Islam itu betul-betul awalnya ditolak. Siapa yang bilang gitu? Ditolak. Tapi Islam itu diterima sebagai sebuah kebenaran karena faktor integritas membawa kebenaran. Maka jangan lupa, seringkali kita merusak kesucian Islam dengan perilaku kita sebagai muslim. Akhirnya Islamnya dikritik, padahal bukan Islamnya, perilaku kita sebagai muslim behaviornya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa perubahan kita supaya kita bisa menghidupkan etos Ramadan sudah Ramadan, akhlak salat sudah salat, ya akhlak Al-Qur'an sesudah kita baca Al-Qur'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.